Selamat datang di podcast Ikmasa on Air. Oh, mungkin sedikit penjelasan teman-teman. Podcast Ikmasa on Air ini merupakan forum diskusi antara mahasiswa maupun alumni sastra Arab UGM. Di mana diskusi ini menceritakan pengalaman-pengalaman mahasiswa sastra Arab UGM ataupun alumni tentang kisah-kisah hidupnya maupun tentang hal-hal yang di luar nalar tentunya. Dan perkenalkan sebelumnya, di sini aku Nabil sebagai pembawa acara yang akan menggiring diskusi ini dari awal podcast sampai akhir nanti. Dan di sini tema yang akan kami bawa adalah Daily as a Kagama. Dan kita juga sudah kehadiran seorang alumni sastra Arab yang sangat fenomenal. Siapa sih yang nggak tahu saudara kita di samping ini itu Mas Garin. Halo Mas Garin. Halo Nabil. Sehat Mas Garin. Alhamdulillah. Mas Garin ini kalau teman-teman belum tahu, dia pernah menjabat sebagai Ketua Ikmasa dan juga sebagai Koordinator Umum PPSMB Kampung Budaya. Ya, yang benar Mas Garin? Ya, Dan sekarang beliau adalah statusnya sebagai alumni dan juga kesayangan dosen-dosen di sastra. kesayangan. Ya, kan Oke. belakangan ini tuh Mas Garin ini lagi sibuk di akreditasi ya Mas ya? Iya, betul. Ya, itu gimana tuh Mas ceritanya Mas? Jadi program studi kita di tahun 2022 sudah dapat akreditasi AUN namanya Asian University Network, dan di tahun ini kita mau ngembangin lagi tingkatnya internasional namanya Equinity Accreditation Certification and Quality Assurance Institute, itu di European countries gitu. Jadi saya sastra Arab itu mau kita kembangin lagi. Gimana nih ceritanya kok Mas Garin yang baru aja lulus tiba-tiba langsung diajak untuk mengakreditasi sastra Arab gitu? Sebenarnya aku udah pernah ikut AUN di tahun 2022, jadi pas Oh iya. jadi ketua Ikmasa waktu itu, karena memang habis pandemi tidak banyak orang yang ke Jogja juga, tapi bersamaan aku ketua PPSMB diajak kerja untuk aku AUN itu, terus lulus proses. Jadi sebenarnya aku mau lanjut S2 teman-teman di lewat skema LPDP di luar negeri. Nah, di pertengahan mungkin bulan Agustus, beliau, Kaprodi kita Bu Zulfa, beliau sudah bilang untuk, "Mas, nanti ketika kita akreditasi internasional mau minta bantuan gitu untuk bekerja bareng, berkolaborasi," gitu. Dan akhirnya ya sudah, finally kita kerja bareng lagi, balik lagi ke sastra. Keren sekali ya teman-teman. Tuh. Oke. Dan mungkin teman-teman sudah sedikit dengar cerita tentang Mas Garin juga. Nah, saatnya di sini kita sharing session bersama Mas Garin dan kita juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama Mas Garin. Oke. Nah, jadi kan Mas Garin sekarang statusnya sebagai alumni gitu, Iya. alumni sastra Arab dan Alumni. mungkin sudah menjadi keluarga Kagama juga. Iya, Kagama. Nah, tentunya kan setelah menjadi alumni kan agak putus gitu dari masa studi menjadi bisa dibilang pengangguran atau mencari kuliah selanjutnya gitu kan. Iya, benar. Nah, gimana sih Mas Garin melalui transisi itu? Oke. Sebenarnya, ini tergantung ke diri kita. Jadi kalau ketika teman-teman lihat fenomena entah di TikTok, di X, Twitter, Instagram, or anything else gitu, pasti kan kadang ada yang ngelihat ketika sudah lulus S1 jadi pengacara, pengangguran pengacara or apa gitu ya. Sebenarnya itu kembali ke diri kita. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana, aku akan menjawab, aku sudah jadi aku sudah preventif untuk diriku sendiri ketika lulus. Aku harus sudah punya kompetensi apa, maka aku baginya dua. Yang pertama, karakter, aku udah punya karakter diriku sendiri, yang kedua adalah kompetensi. Nah, sebenarnya kalau dua itu sudah teman-teman punya, sebenarnya aman. Jadi kalau pengen tahu, 2 hari setelah aku wisuda, karena aku wisuda di Februari, 2 hari tepat aku langsung ditelepon sama Association of Hajj and Umrah Entrepreneur, Himpuh dan Kementerian Agama, buat jadi fasilitator buat Arab Saudi. Jadi salah satu company besar Arab Saudi yang ngadain annual meeting di Yogyakarta. Itu 2 hari pasca. Jadi, itu kan salah satunya. Sebenarnya banyak banget gitu. Karena aku udah spill kalau aku pengen ngelanjutin studi masterku di S2 di luar negeri, sebenarnya juga ada tawaran. Jadi kalau teman-teman tanya, takut enggak ya, transaksinya seperti apa ya, itu kembali ke diri kita. Karena aku juga udah dapat beberapa tawaran. Kalau teman-teman tahu Bu Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri kita, ditawarin delegasi buat duta air di PBB.
PBB itu juga punya jalur banyak, terutama undangan. Jadi aku udah ditawarin 2 kali. Yang pertama jadi staff di Economic and Social, Commission for Asia and the Pacific, atau enggak jadi mentor di Department of, Crime and Justice Research Institute. Jadi, ya basisnya seperti itulah. Sebenarnya ya bisa, jadi tergantung masa transisinya itu jangan ketika lulus baru nyiapin, tetapi Hmm. pastikan kalian lulus itu sudah dalam kondisi already dan apapun yang teman-teman butuhkan harus sudah cukup, gitu. Jadi harus di-planning sebelum lulus, Mas. Heeh, benar. Jadi jauh-jauh sebelum teman-teman lulus, nah teman-teman sebelum menyelesaikan skripsi itu harus sudah tahu hal apa yang harus dimiliki teman-teman, kayak gitu. Oke. Nah, mungkin, kan Mas Gading sekarang juga udah lulus dan kuliah kan kita hanya mempelajari sekedar teori-teori Iya, teori-teori. benar Nah, benar benar. dan setelah itu kita akan memasuki di yang namanya dunia kerja. Nah, Mhm, dan menurut Mas Garin nih, ada nggak sih perbedaan antara dunia kuliah yang mana teori-teori mhm. dan ketika lulus malah kita langsung diminta untuk praktek. Nah, Iya. itu kira-kira apa yang membuat Mas Garin kaget gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau secara kaget justru berdinamika dengan orang lain. Hmm. Gitu. Itu kita harus pahami bahwasannya setiap orang punya kompetensi yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengikuti dan adaptasi. Itu sebenarnya satu hal yang, mungkin kita tidak pelajarin, ya itu pasti berdasarkan experience kita, tapi itu satu hal yang penting karena seandai kata misalkan Nabil dapat, satu pekerjaan PIC gitu, mengerjakan sesuatu yang dibantu sama orang lain, nah tetapi kompetensi orang lain itu tidak seperti halnya Nabil. Maka itu kan kadang sulit ya, secara Mhm. secara responsibility kita jadi menanggung beban yang besar. Nah itu salah satu halnya. Jadi ketika aku ditarik jadi fasilitator juga buat Arab Saudi itu, aku ada beberapa orang gitu. Jadi, as apa ya, bukan ajudan juga, tapi kayak, ya yang bantuin gitu. Karena kalau untuk komunikasi aku sama orang itu, tetapi misalkan saya butuh A gitu, maka aku akan ngomong ke orang ini. Nah, tetapi kan kompetensi dia untuk menyiapkan hal tersebut, misalkan kita mau pergi makan di gudegnya Yujum gitu, maka kan kita harus reservasi dulu, apakah di sana nanti kita datang rame, padahal beliau salah satu orang yang menyuplai anggaran besar ke Indonesia, maka nah itu salah satunya. Nah, itu ketika mereka belum punya kompetensi itu kan kita jadi menanggung kerjanya 2 kali. Mhm. Nah, itu salah satu hal yang berat, gitu, dan kita nggak boleh kaget karena, ya kita tidak tahu ya, kita bekerja dengan siapa, tapi itu yang salah satu hal yang chaos sebenarnya buat diri kita jadi benar, yang udah capek jadi tambah capek, gitu. Oke. Mas Garin nih, dalam menghadapi yang namanya, setelah kuliah lalu Mhm direkrut-rekrut itu, Mas mhm. Garin nanggepinnya gimana sih, Mas? Kan pasti banyak tawaran ya. Heeh Aku heeh. sendiri kalau banyak tawaran tuh malah ragu di diriku sendiri. Iya iya iya. "Ah, aku sanggup Heeh, nggak ya?" iya, oke Nah, oke, itu heeh. gimana, Mas? Kira-kira? Kalau, jawabannya sebenarnya satu, kalau aku bikin scale priority. Mhm. Jadi, skala prioritas itu kita bikin biar kita paham apakah hal tersebut bisa kita kerjain atau enggak. Misalkan kayak gini, untuk proses aku dapat beasiswa LPDP itu, ya mohon doanya tanggal 7 aku pengumuman, baru pengumuman. Amin, doakan. Nah, itu sama, prosesnya panjang. Jadi setelah administrasi, habis administrasi ada skolastik, habis skolastik ada wawancara substansi, baru di pengumuman. Nah, kan prosesnya lama. Mhm. Ketika prosesnya lama dan ada tawaran, misalkan salah satunya dari United Nations tadi, kalau misalkan kita menganggap diri kita capable dan bisa manage terutama waktu kita, ya it's okay gitu. Ya mafi muskilah, nggak ada masalah berarti. Tapi kalau seandainya kata kita ambil justru salah satu, orang atau salah satu apa ya, eee, part yang ada di dalam itu, dirugikan berarti ya lebih baik jangan, gitu. Misalkan, kita dapat, eee, responsibility, dapat tanggung jawab buat ngurus A, di lain sisi B, di lain sisi C. Bersamaan itu, tetapi ketika kita mikirin, "Oh bisanya A dan B," maka ya sudah, C jangan diambil, gitu. Kadang ini salah satu, apa ya, bukan penyakit juga, orang terlalu money oriented. Jadi bagaimana caranya kita lulus dapat uang sebanyak-banyaknya kan. Itu sebenarnya boleh, tapi akhirnya jangan kemudian merugikan orang lain untuk hal tersebut, gitu. Apa-apa kita berpikir hal yang kita kerjakan, kita dapetin feedback, kita dapetin terutama uang karena mungkin kita juga butuh sesuatu gitu, tapi itu jangan. Jadi till today, setiap apa yang kukerjakan itu, aku tidak pernah memikirkan berapa income yang kudapetin. Karena, ya untuk
secara kita fresh graduate cari pengalaman sebanyak-banyaknya, kita nanti akan tahu posisi yang terbaik buat kita, gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin aku kan sekarang udah semester 5. Iya. Mungkin lagi yang ngerasain yang namanya masa-masa sulit gitu. Iya, Ada bener. Metopen, Ada Metopen, ya. terjemah gitu. Benar. Iya, bisa dibilang quarter life crisis. Iya. Nah, Mas Ganda sendiri pernah nggak sih ngalamin hal-hal itu dan gimana cara menanggulanginya? Eh, sebenarnya iya capek ya, sama-sama ya. Pas waktu itu, Sama. ketika itu aku juga sama dapat Metopen karena aku pengen lulus eh cepat gitu, maksudnya 3,5 tahun, maka aku ambil Metopen karena kalau sekarang kan Metopen semester 5. Iya. Nah, kalau di tahunku, kurikulumku masih Metopen itu semester 6. Nah, Jadi Metopen semester 6, semester 7 kita baru seminar proposal, semester 8 baru skripsi. Nah, padahal aku target di semester 7 harus sudah selesai. Nah, maka apa yang kulakuin adalah ketika aku semester 6, Metopen dan semprot. sempro. Ya, tambah kepalanya tambah nyut-nyutan. Tapi gini, balik lagi ke eh, tanyain ke diri sendiri sih sebenarnya. Kan kalau skripsi mungkin nanti finally Metopen itu kan menjuruskan kita ke skripsi apa yang mau kita ambil. Iya. Yang paling enak adalah skripsi apa yang kamu suka. Jadi misalkan kalau suka novel, ya kajilah novel. Kalau suka feminisme, kalau suka masculinity, ambillah masculinity atau feminisme. Gender gitu. Kalau suka postkolonial, ya ambillah postkolonial. Kalau suka linguistik, ambillah linguistik. Bagian apa linguistik yang disukain ya, dalamin itu. Karena ketika kita ya di masa pusing itu, kan kalau Metopen kan kita harus ngerjain semuanya. Iya. Iya kan? Nah, itu salah satu apa ya, hal besar gitu, maksudnya itu perlu ya usaha dan waktu ya, terutama. Tapi gimana caranya buat ngadepin itu, ya balik lagi ya time management, sebenarnya itu yang paling 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 urgent. Jadi di saat aku Metopen dan aku harus sempro juga itu, ya time management kita. Kadang ini ada salah satu hal, I don't know, ini satu apa ya, penyakit mungkin bagi kebanyakan orang adalah we always apa ya, look to the other people ketika mereka sudah jadi, iya kan? Apa yang mereka dapetin, accomplishment-nya apa, ya hal-hal yang mereka inginkan ternyata tercapai. Nah, kita hanya melihat, "Oh, orang itu sudah besar," gitu kan. Nah, tapi di balik kenapa orang itu kadang ya kita nggak menanyakan itu, gitu, or maybe we don't care about that. Kadang kita malah nggak peduli. Nah, padahal intinya padahal di belakang itu. Jadi ketika eee, misalkan pusing gitu ya, chaos, tadi kayak kita bimbang, apakah ini oke atau enggak, terus ini pasti bakal capek, nguras waktu gitu. Itu ya, it definitely kita akan dapetin itu. Tapi bagaimana kita menghadapi, ya paling aman adalah time management, bagi waktu sih. Jadi bagi waktu kapan harus selesai gitu. Kalau aku tipikalnya orang yang bukan mepet deadline baru terhadap itu karena pasti tiba-tiba banyak gitu. Karena aku bukan tipikal yang seperti itu, jadi ya pusing-pusing, capek-capek, tapi ya aku yakin itu bisa dihadapin. Maksudnya ya kita akan bisa ngelewatin hal itu sebenarnya, gitu. Oke, mungkin sedikit informasi teman-teman, Mas Gary ini juga salah satu, mahasiswa ataupun alumni Sastra UGM yang menguasai sekitar 3 Mas, 3 bahasa. Indonesia, Inggris, Arab, Arab, Prancis 4 Prancis. malah. Ada lagi Mas? Sudah itu aja cukup dulu. Berarti kan Mas Gary bisa dibilang orang yang gitu suka sama linguistik juga ya? Iya, benar Nah, benar. tapi Mas Gary nih, kadang teman-teman tuh agak bingung dengan potensi dirinya sendiri. Bingung, aku nih sebenarnya bisanya di mana sih? Mhm. Sukanya di mana? Nah, kira-kira gimana sih cara kita menemukan potensi diri kita sendiri gitu? Oke, ini refleksiin ya, ketika kita ngomongin kompetensi diri kan kita akan selalu bertanya, kita sebagai lulusan sastra bisa ngapain, Iya. iya kan? Nah, kita yang pelajarin itu emang it will be benefit buat kita, akan apa ya, bermanfaat buat kita. Jawabannya adalah you have to make the obvious goals. Kalian harus bikin tujuan yang jelas. Mau masuk company mana, lihat company requirement-nya apa. Misalkan kamu pengen ambil tech opportunity di Bank Indonesia. Ya in fact Bank Indonesia tidak punya requirement buat Arabic Study Program. Adanya ya kayak HI, komunikasi dan lain sebagainya. So you have to pursue your study to the next stage of schooling in master program buat misalkan lanjut ke komunikasi atau ke
HI itu salah satu. Jadi we have to know the obvious goals. Contohnya kayak gini. In fact, awalnya aku pengen lanjut ke Prancis. So, ya, I have to learn and I have to understand about the French language. Aku belajar selama 1 tahun, so je peux parler en français aussi, aku bisa ngomong Prancis dan bisa paham. Nah, ada satu hal yang tidak kusadari. Ternyata di United Nations di PBB, we have to fluent in English and Arabic, but at the same time kita harus punya kompetensi basic di Prancis. That's why kenapa teman-teman atau kenalanku yang di PBB ngasih offering ke aku kayak gitu. Karena they already know that I can speak in French too. Jadi itu salah satunya. Nah, makanya sejauh ini aku selalu ngomong harus lihat obvious goals-nya. Kamu mau ngapain? Misalkan mau kerja jadi di Kemenkumham, mau kerja di pariwisata, mau kerja di Kementerian Agama, mau kerja di Kementerian Luar Negeri, ya harus CPNS, ya kan? Iya. So what we have to do adalah ya belajar SKD, kita belajar hal-hal yang berbau dengan CPNS gitu. Tapi misalkan teman-teman mau masuk ke company gitu, ya sudah pelajari. Teman-teman ternyata mau ambil HR, human resource gitu. You have to understand about KPI, Key Performance Indicator. Teman-teman harus belajar ABCDFG yang relate sama HR. Maka teman-teman ternyata harus ngambil bootcamp. Maka itu yang harus disiapin. Makanya ya kalau ditanyain sebenarnya semua program studi itu punya hal yang sama, tapi tinggal kitanya doang. Gitu. Kalau teman-teman misalkan mau jadi translator, apa yang harus teman-teman ambil gitu. Nah, kalau sampai hari ini aku selalu membuat goal-goal itu. Oh, kenapa mau lanjut S2 di sini? Oh, kenapa mau ngambil pekerjaan itu? Oh, kenapa pengen jadi bagian di sini? Nah, itu selalu selalu aku siapin jauh-jauh hari. Nah, ini satu hal yang mungkin belum aku dapatin ketika aku jadi mahasiswa. Jadi informasi apa ya dunia luar gitu bukan ternyata seluas itu. Maksudnya opportunity kita sebagai lulusan sastra Arab UGM itu punya apa ya opportunity yang besar. Satu hal yang harus teman-teman tahu, UGM itu universitas besar. Dimanapun orang akan tahu. Ya, either di dalam negeri maupun di luar negeri, orang tahu Universitas Gajah Mada. Manfaatkan itu. UGM itu punya a lot of thing that you can obtain in it. Kamu bisa dapetin segala macam hal pakai itu. Jadi aku kenal yang nawarin PBB karena itu kenalan. Jadi kalau teman-teman ngomong insider orang dalam itu salah satu hal yang kita tidak bisa mendenai itu, nggak bisa menolak itu kan. Tapi at the same time kalau teman-teman punya kompetensi dan karakter pasti dipertimbangkan buat jadi bagian gitu. Oke, tadi ngomongin seputar nama Universitas Gajah Mada. Sekarang aku mau nanya nih Mas, setelah lulus dari Universitas Gajah Mada dan menyandang nama sebagai Kagama, nah apa aja sih privilege yang bisa didapetin sebagai Kagama? Mungkin di company lebih tertarik ataupun relasi kita lebih baik jadinya itu. So far yang kurasain adalah apa ya konektivitas ya relation ya jadi hubungan satu sama lain tidak akan mungkin nggak tahu ya but till today I'm a believer that UGM anak-anak UGM atau alumni atau SK agama kita itu we think that it's a prohibited to us untuk meninggalkan orang di belakang jadi no one life behind jadi nggak ada orang yang uh, tertinggal di belakang itu selalu satu hal yang mungkin akhirnya kita selalu kayak gitu misalkan nanti ternyata Nabil jadi orang gitu, maka Nabil akan coba komunikasi ke kenalan Nabil yang mungkin sama-sama dari institusi yang sama. Kayak yang menawarkan aku apakah anak sastra Arab bukan? Dia anak sastra Inggris, dia anak sastra Prancis. Tapi ya tadi karena kita punya konektivitas, tadi Nabil udah ngomong pernah jadi ketua BPASMB, nah disitulah kadang kita ada kenalan yang mungkin kita nggak sadar karena kita tidak akan pernah tahu masa depan kita semua kan. Nah, tapi ya disitulah salah satu kebesaran non UGM dan kita tidak bisa apa ya menolak hal tersebut karena memang nyatanya ada gitu gitu sih. Oke. Ya Kagama itu benar-benar nyata adanya kalau teman-teman pengen tahu. Mungkin ini pertanyaan dari diriku sendiri sih Mas. Kan Mas juga sekarang lagi mempersiapkan buat beasiswa LPDP ke luar negeri. Kemarin katanya mau sempat ke Perancis tapi sekarang katanya pindah jalur. Nah, Iya. gimana sih Mas menjalani diri untuk mempersiapkan beasiswa LPDP Mas? Karena kan
mungkin teman-teman di Sasarap juga masih minim informasi tentang hal tersebut ya. Dan tiba-tiba ada Mas Garin yang buat kebetulan temen juga dapat info dari Mas Thohir katanya Iya, salah satu alumni benar, juga. salah satu alumni dan Iya. bakal jadi dosen kita juga. Udah jadi dosen mungkin baru balik Desember itu. Sebenarnya, nah di situ apa namanya, tadi aku bilang kagama kan, Mas Thohir itu juga kagama. S2, S3 di Perancis, di Ernst de Lyon, beliau menawarkan beasiswa yang ada, yang sudah pernah beliau dapatkan, bisa dilanjutin sama anak sastra Arab. Niatnya seperti itu. Terus, that's why I have to take the French course, harus ngambil bahasa Perancis gitu, di IVI, Institut Français Indonesia. Nah, tapi balik lagi, sebenarnya apa yang kusiapin itu jauh-jauh hari. Kalau misalkan teman-teman tanya, kenapa seorang Garin pengen lulus 3,5 tahun? Kenapa kau pengen Februari itu sudah wisuda? Nah, itu pertanyaan yang kadang bukankah sama ketika orang wisuda di bulan Februari, bulan Maret, April, Mei, Agustus, saya terakhir November. Apa bedanya? Diferensiasinya apa? Nah, diferensiasinya adalah waktu. Aku mau lulus Februari, setelah Februari, I just have 3 months buat nge-prepare diriku buat ngambil take the IELTS exam. Jadi IELTS itu harus belajar otomatis ya. Tapi persiapanku 3 bulan. So I just got 6.5 band-nya. Jadi bandku cuma 6,5 to be honest ya. Karena waktuku 3 bulan. Karena 1 tahun sebelumnya aku malah belajar Prancis. Gitu. Nah, kenapa di pertengahan jalan itu ya banyak ya diskusi, kemudian demand yang kita pengenin, habis itu kita broaden POV kita. Jadi karena sudah ada Mas Soer dari Prancis, so ya eh, kita kenapa nggak ngambil yang lain, maksudnya untuk nge-broaden mengepakin program studi kita gitu. Nah, itu salah satunya. Maka yang gue siapin adalah gimana caranya selesai 3,5 tahun selesai. Kalau teman-teman gini, bedanya kalau orang punya skripsi dan tidak punya skripsi itu benar-benar rasanya beda. Kalau teman-teman sudah selesai skripsi, kita udah nggak punya tanggung jawab. Maka apapun yang teman-teman lakukan itu ya up to you. Ya nggak sih? Kayak terserah gitu, masih. Nah, terserah kita. Tapi kalau teman-teman masih punya beban skripsi, ini mikirin boro-boro mikirin IELTS ataupun LPDP, pikiran kita masih nyut-nyutan sama skripsi, belum sidang, belum bikin ikhtisar, belum bikin 3 minutes yang sekarang ada kayak gitulah pokoknya. Nah, itu salah satu alasanku. Makanya aku pengen lulus cepat, fokus di IELTS, ngambil 3 bulan, ya alhamdulillah bisa sampai gitu. Maksudnya, tapi aku ngomong di sini itu sangat kurang. Maksudku waktuku segitu tuh masih minim. Mungkin teman-teman bisa nyiapin lebih jauh itu, it will be better than me. Pasti itu kan. Karena tadi satu sih wa maladatu illa ba'data. Waduh, bahasa Arab banget. Gak ada sesuatu hal yang enak didapatin dengan enak juga. Wa maladatu illa ba'data. Ya capek-capek dulu terus akan mendapatkan suatu hal yang enak gitu kan. Cuman ya tadi kalau misalkan ditanyain eh ya harus ngerancang, nge-planning waktu kapan kita wisuda, kapan harus belajar ini. Nah, teman-teman itu misalkan LPDB itu juga ada skolastik. Bayangin kita 4 tahun nggak belajar matematika. Skolastik yang ngerjain matematika cepat, hitung cepat. Nah, in fact passing grade-nya 160, aku dapat 225. Nilai maksimum adalah 300. Satu soal nilainya 5. Banyak teman-teman yang kemudian terhalang di situ. Jadi passing grade setiap aku lewat jalur reguler itu 160 sama, terjatuhnya di situ. Nah, tadi kadang kita tuh punya mimpi besar, tapi untuk merefleksikan atau merealisasikan mimpi itu tuh kadang kita ya rebahan, scroll TikTok, ya reels, ya gitu doang. Nah, itu sangat saya. Nah, iya, saya juga tapi ya kita tadi bagaimana? Aku juga main TikTok, juga main ini sama. Kita manusia normal. Gitu. Itu sih. Oke. Sangat menarik ya teman-teman. Mungkin satu pertanyaan lagi Mas dari saya. Sekarang kan saya melihat Mas juga sebagai banyak lah gitu lah. Sebagai akademisi, juga sebagai mungkin yang memperhatikan dinamika pemerintahan, entah itu Indonesia, entah itu di Timur Tengah, dan juga sebagai YouTuber sekarang. Oke. Itu sebenarnya masih tujuannya tuh apa sih, Mas? Semuanya diambil. Oke. Tinggal lagi ya. Sebenarnya gini, pertama kalau tadi ya yang paling dekat di YouTuber, karena itu salah satu manifestasi aja. Jadi kalau misalkan salah satu bentuk aku sharing ilmu sama orang-orang adalah entah itu dari Instagram atau di YouTube gitu kan bikin konten ya tetap sama ya tetap Arab
entah itu linguistik, sastra ataupun politik Timur Tengah yang ada di Arab. Itu aku coba dari situ. Terus untuk atensi misalkan kadang suka ya ngelihat dinamika pemerintahan, entah itu di dalam ataupun di luar negeri, itu sebenarnya salah satu hal yang pengen kuteliti juga gitu. Jadi di depannya masa mau ngambil Middle Eastern gitu, mau ngambil linguistik di bidang ini, tapi nggak kan kayak orang kayak orang apa, kayak orang aring. Jadi kayak nah itu salah satunya ya, eee, ini nih satu hal sih, mumpung kita masih muda, kita kan tidak tahu ya, apa kita maksudnya, eee, apa ya, aktif income kita dari mana itu kan kita masih punya opportunity besar, gitu. Ambillah hal yang bisa teman-teman ambil, tapi harus tadi, melihat diri kita kapasitas apakah time management kita oke, kita tidak menimbulkan kemudaratan buat orang gitu, maksudnya kita nggak ngasih suatu hal drawback, suatu hal yang jelek ke orang. Nah, tapi kalau teman-teman masih bisa, ya why not? Jadi diambil, maksudnya itu capek ya sebenarnya kayak jadi content creator tuh juga capek ternyata ya. Maksudnya kayak harus ngetik kayak gini, harus pakai mic, harus ini, nah nyusun nyusun skrip dan lain sebagainya itu sebenarnya juga capek, lemah, letih, lesu. Tapi ya balik balik karena kan kita tidak tahu tiba-tiba kita dapat aktif income kita dari YouTube. Sebulan banyak. Nah, ya sudah tinggal tinggal tidur dulu ya. Cuman itu kan salah satu ya kita kan tidak tahu gitu loh. Nah, itu sama kayak teman-teman mau hatiin gitu. Misalkan Nabil demen ngelihat suka apa dinamika yang sebenarnya kalau ngomongin Arab di Indonesia tuh masih sangat minim. Minim dalam hal apa? Dalam bidang keilmuan, dalam bidang sastra. Arab mungkin maksudnya secara kajian ke sastra Araban gitu. Atau teman-teman pengen tahu nih ya, CTM. Jadi aku terakhir itu diskusi sama Mr. Osama Danish ya tadi yang beliau direktorat di apa di senior direktur di apa namanya company itu. Corporate Travel Management atau CTM di Indonesia itu just focusing on how our society vacation abroad. Gimana orang-orang Indonesia kan apa ya, vacation atau liburan ke luar negeri kan, tapi nggak vice versa. Bukan orang Timur Tengah yang datang ke kita. Iya kan? Mungkin teman-teman kalau di Jogja melihatnya banyak orang Eropa, ya nggak sih? Ya, Atau enggak orang-orang Asia tapi bukan bukan di daerah Teluk gitu. Maksudnya Timur Tengah itu nggak datang ke sini. Itu kan jadi pertanyaan. Padahal kalau teman-teman tahu kok secara apa ya, currency, nilai mata uang Arab itu Oman, itu kan lebih besar ini, besar banget gitu, 30.000, iya kan? Kayak misalkan satu satu real Oman itu setahuku 30.000, itu hmm. besar banget. Kalau seandainya kata mereka bisa datang ke kita, gitu, teman-teman punya fokus ya, kerja sama sama teman-teman pariwisata bangun GTM. Ya perlu modal pastinya perlu, tapi itu akan sangat-sangat ini salah satu juga ya, I don't know, aku bisa merealisasikan ini kalau teman-teman punya satu apa ya, keinginan yang sama, ya kenapa enggak gitu loh. Itu salah satu hal yang apa ya, sangat apa ya, sangat-sangat, mmm beneficial buat kita di masa yang akan datang. Karena menurut data, nah ini kenapa aku juga penting buat baca dinamika Timur Tengah ataupun yang lain sebagainya, karena di tahun 2030 itu data mengatakan orang-orang di Timur Tengah itu hampir 65% pada posisi engine growth. Engine growth itu mereka in the middle of class, jadi kelas mereka tuh menengah ke atas. 65% masyarakat di Timur Tengah itu tajir. Nah, ya kan mereka datang ke Indonesia, spending money, spending time, mutualisme. Dia senang, kita senang. Nah, itu salah satu. Jadi harus memang jeli ya lihat kayak gitu karena masih sangat minim di Indonesia jujur to be honest ya, ini masih sangat minim. Bahkan company-company yang ada di Timur Tengah aja masih jarang di Indonesia kan, gitu. Nah, itu kan bisa sangat bisa membantu kita ya. Maksudnya bisa membuka perspektif kita yang pertama, yang kedua secara apa ya, create a job, kita buka lapangan pekerjaan juga, kita bisa berdinamika dan terutama bisa membantu orang lain. Kan kita universitas kerakyatan. Wah, luar biasa. Keren kan? Iya, gitu. Oke, dan mungkin ini yang paling terakhir, bukan untuk terakhir. Mhm, Eh, setelah aku ngobrol sama teman-teman nih Mas, mhm. ada sampai muncul perkataan yang kalau kalian jadiin Mas Garin sebagai role model itu terlalu jauh sampai situ. Mungkin karena teman-teman juga ngelihat Mas Garin sebagai orang yang wow Enggak banget ya gitu, guys ya. yang terlalu jauh. Nah, Mas Garin sendiri nih, ada nggak sih role model yang Mas Garin jadikan sebagai cerminan untuk wah, gua mau jadi kayak dia nih gitu?
Gimana ya, role model, siapa ya role model? Cuman gini, ada banyak ya, contohnya Bu Zulfa tuh kujadikan role model, Prof. Samsul keilmuannya kujadikan role model, Dokter Wulan, Madam Pink itu juga kujadikan role model. Tapi ada satu hal yang selalu kupegang adalah, jadi, bokapku atau ayahku tuh pernah ngomong kayak gini, "Life is like a math," hidup itu kayak matematika. Ya walaupun kita nggak belajar matematika ya, but it's a prohibited to us to imagine it. Kita nggak boleh mengimajinasikan kehidupan kita. What does it mean? Apa artinya? Teman-teman pengen jadi duta besar, teman-teman pengen kerja di company, teman-teman mau dapat income 2 digit misalkan di bawah umur 30 tahun misalkan. Nah, itu kan imajinasi kita. Kita pengen lulus cepat itu imajinasi. But it's prohibited to us to imagine it. Kita nggak boleh mengimajinasikan itu. Jadi kalau teman-teman tadi ingat life is like math, hidup itu kayak matematika. If you wanna get the correct answer, kalau teman-teman mau dapetin jawaban yang benar, so you have to scratch and write it down. Maka teman-teman akan perlu coret-coretan, kecuali Jerome ya, teman-teman dapat apa sih kostan kayak gini, ya udahlah tahu lah ya. Tapi kalau kita kan ya semua yang normalnya orang kan akan selalu iya nulis gitu ya. Nulis. Nah, nulis ini direfleksikan sebagai apa yang kita lakukan. Jadi itu yang selalu aku pegang. Jadi perkataan ayahku, misalkan kamu pengen jadi orang gitu, kamu pengen lulus 3,5 tahun, itu imajinasi kita. Maka hal apa yang yang perlu kita lakukan untuk sampai ke situ? Oh ternyata rajin bimbingan, oh ternyata ya tidur kita hanya lebih sedikit daripada orang-orang, oh ternyata kita lebih chaos daripada orang-orang. Nah itu hal yang jadi, kalau ditanyain role model, banyak role modelku ya, tapi salah satu hal yang paling, apa namanya, kuingat adalah ketika ayahku ngomong kayak gitu sih. Dan itu disampaikan pertama kali aku masuk di UGM. Jadi hidup itu kayak matematika teman-teman, jangan cuma diimajinasikan. Ingat kadang apa ya namanya, keinginan kita, desires kita, harapan kita tuh besar, ekspektasi kita tuh besar. Nah, realisasinya atau realitasnya dari refleksi kita itu ya tergantung diri kita kan. Teman-teman mau jadi orang, teman-teman mau jadi apa ya, pionir di tempatnya teman-teman sendiri gitu, itu bisa, tapi dengan cara teman-teman ya harus memukul diri teman-teman sendiri gitu. Maksudnya pasti capek ya untuk tanya ke semuanya gitu, tanya ke profesor, profesor mau jadi profesor aja juga capek gitu kan. Cuma cuma balik lagi gitu, maksudnya secara apa ya, secara tadi ya, kadang aku dulu juga berpikir kayak gitu, "Ih, kok bisa ya jadi profesor muda gitu, kok bisa ya jadi kayak gini," gitu. Nah, tapi kadang kita melupakan, mungkin orang itu ya ketika kita tidur 24 jam kayak ketika tidur 8 jam, ternyata mereka cuma tidur 4 jam, 5 jam. Kayak gitu sama ya, chaos gitu. Nah, ya itu salah satu apa, hal yang, sampai detik ini aku bisa jadi sekarang, eee, bukan yang kuingat bukan role modelnya, tapi perkataan dari ayahku itu sendiri. Karena ya hidup itu terus berjalan, waktu itu akan membunuh kita ketika kita hanya berdiam di tempat dan tidak akan pernah terulang. Begitu. Oke, sangat menarik teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung podcast Ikmasa on Air ini, yang bisa dibilang ini salah satu, proker dari Humas Ikmasa. Ini keren banget acaranya. Alhamdulillah, dan sudah banyak yang bisa kita ambil dari Mas Garin ini, mulai dari akademik, juga jalan cerita hidup, quarter life crisis, dan yang terakhir tadi sebagai kagama. Nah, sebelum saya akhiri, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Garin sebagai narasumber Terima sekaligus kasih. mahasiswa ataupun alumni yang sangat saya cintai juga. Sastra Arab, masa, Mantap. keren. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Ikmasa yang sudah mempersiapkan dan juga menyelesaikan podcast Ikmasa on Air ini. Jangan lupa teman-teman untuk terus ikuti kita di sosial-sosial media, entah itu Instagram, Spotify, dan juga YouTube. Dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye-bye. Bye.